Halo penikmat film, balik lagi bersama gua Hadit Movie Time di ruang film. Yuk masuk, silakan. Oke penikmat film, kali ini gua akan kembali mereview film baru nih. Film baru yang kali ini gua tonton adalah film Black Panther Wakanda Forever. Gue baru aja menonton film ini dan masih tayang banget di bioskop karena baru keluar di Rabu kemarin di Indonesia. Dan film ini sangat menarik karena banyak yang diangkat. Salah satunya ini tribute to Chadwick Boseman yang pemeran sebelumnya dari Black Panther ya, yang jelas dia sudah mendiang, sudah meninggal dunia di tahun-tahun sebelumnya. Oke, ya karena berhubung dia nggak ada, jadi ini kayak tributnya gitu ya, tribut untuk dia nih. Jadi seperti apa sih filmnya? Penasaran siapa pengganti dari Black Panther? Langsung yuk kita review film. Oke penikmat film, kali ini gue akan langsung ngebahas review film dari Black Panther 2 nih, yang dimana kita tahu sendiri ini adalah tribut Chadwick Boseman yang pemeran sebelumnya dari Black Panther. Dan tanpa dia Wakanda semakin chaos lah jatuhnya ya, karena banyak serangan-serangan dari mana-mana. Oke, kita langsung ngeliat dulu sutradaranya. Sutradaranya yaitu Ryan Coogler dan masih diproduseri juga oleh Kevin Feige dan juga Ryan Coogler juga penulisnya. Dan kali ini pemerannya salah satunya adalah Shuri yang diperankan oleh Letitia Wright. Lalu ada Namor nih yang diperankan oleh Tenoch Huerta. Lalu ada juga Angela Bassett sebagai Ratu Ramonda. Lalu ada Dominic Thorne sebagai Riri William alias Ironheart. Wah, menarik, ada Ironheart di sini. Lalu ada juga Miji Mabel Chandena sebagai Namora. Lalu ada Daniel Kaluuya sebagai Wakabi. Lalu ada Michaela Cole sebagai Aneka dan Danai Gurira sebagai Okoye dan lain-lain. Masih banyak. Pemerannya hampir sama lah sama sebelum-sebelumnya, yang dimana masih diisi oleh pasukan-pasukan dari Wakanda, dari berbagai suku ya. Yang jelas ini sih peralihan lah ya, dimana raja awal-awal ini diceritain T'Challa ini meninggal dunia karena sakit, di sini diceritainnya sakit jantung, serangan jantung ya. Jadi yang jelas dia punya penyakit bawaan yang akhirnya dia harus meninggal dunia nih, wafat bukan karena perang ya, wafatnya karena penyakit. Dan sepeninggal T'Challa ini, Raja T'Challa akhirnya kan banyak banget diisi kegalauan dan kesedihan, termaksud si Shuri ini mengalami stres berat gara-gara ditinggal oleh kakaknya itu. Lalu digantikan nih oleh ibunya nih, Ramonda, nama ratunya ini. Dia mengisi posisi sebagai pemimpin di Wakanda itu. Ya, kepemimpinan ibunya jelas berbeda dengan kepemimpinan yang dipegang oleh si T'Challa ini ya, yang dimana pandai banget T'Challa ini merubah situasi perang menjadi damai. Cuman bedanya kalau ibunya ini malah makin kacau ya. Posisinya awalnya aman-aman aja nih Wakanda, sampai pada suatu saat ada kejadian di mana di lain dunia, yang di tempat yang berbeda gitu ya, di lautan gitu, ada pasukan militer gitu dari pemerintah yang ingin merebut vibranium. Ternyata setelah dijelajah lautan itu, ternyata menemukan sebuah sumber baru, yaitu vibranium baru nih yang bukan di Wakanda. Oke, jadi pasukan militer yang dipimpin oleh FBI dan CIA itu, yang dari pemerintah itu, langsung diserang oleh pasukan Namor dari kerajaan Talokan. Jadi ternyata nggak disangka-sangka di lautan itu ada kerajaan juga loh. Wah, yang kerajaan tersembunyi lah yang dipimpin oleh Namor. Nah, gara-gara hal itu terjadi, akhirnya si Namor dan pasukannya tuh berhasil tuh merebut kembali vibranium yang diambil oleh militer-militer angkatan lautnya Amerika ya. Akhirnya setelah berhasil direbut, jadinya tuh si Namor tuh pengen mencari tahu siapa sih yang menyuruh mereka mengambil vibranium dan kenapa mereka tahu di sini ada vibranium gitu loh. Akhirnya pasukan Namor itu berjelajah kemana-mana dan bertemu dengan Wakanda atau si Shuri ini dan rajanya Ratu
Ramonda ini di tempatnya Wakanda. Jadi dia menyusup ke area Wakanda dan mencari tahu penyebab asal muasal mereka menemukan vibranium. Dan awalnya dia berdiskusi dan akhirnya ngasih saran lah, bukan ngasih saran sih, melobi. Kalau Wakanda nggak mau diserang, maka bantulah kami, bantu mencari ilmuwan yang ingin mengambil vibranium tersebut. Dan akhirnya karena posisi terdesak, karena Wakandanya nggak mau diserang, akhirnya ya udahlah, coba cari aja dulu. Pas sudah cari, ternyata ilmuannya itu adalah anak kecil, yaitu namanya Riri William, nama karakternya. Nah, dia itu di sini ternyata punya kejeniusan yang sama dengan Tony Stark ya. Dia memiliki kemampuan jenius dari otaknya yang mampu membuat berbagai macam alat, yang ternyata alat itu juga termaksud dari sisa-sisa peninggalan dari Tony Stark. Dan akhirnya dia mempunyai lab gitu, dan ternyata di situ dia memiliki kostum yang unik, yaitu namanya Ironheart. Nah, disinilah asal mula dia menjadi Ironheart. Awalnya dia ya sebagai ilmuwan biasa aja yang ngebantu pemerintah untuk menjadikan alat-alat itu, alat-alat perang atau senjata-senjata untuk perang. Dan karena terdesak akhirnya dia dibawa ke Wakanda. Ternyata di jalannya itu dia ketemu sama pasukan dari si Namor itu, Talokan, di pinggir jalan lah, di laut, pinggir laut gitu. Waduh, gokil. Itu perangnya mantep pokoknya. Dan akhirnya dia diculik ke kerajaannya si Namor ini, Talokan. Sampai suatu saat gara-gara mereka kabur dari setelah disandra itu oleh si kerajaan Namor, akhirnya mereka memutuskan untuk perang sesungguhnya. Justru terjadi peperangan tuh gara-gara si Shuri dan si Riri William alias Ironheart ini kabur, diselamatkan oleh pasukan dari Wakanda. Nah, gara-gara hal semacam itulah perebutan ininya. Jadi sebenarnya yang dia incer itu bukan dari kerajaan Wakandanya itu, tapi dia ngincer si Riri William alias Ironheart. Jadi di sini permasalahan utamanya adalah vibranium, dan di sini Riri William sebagai target utama dari pasukan Namor itu. Ya sangat disayangkan ya sebenarnya ya, karena kan sebenarnya masalah dia tuh hanya sebatas vibranium dan juga keselamatan rakyatnya. Kalau vibranium itu diambil, otomatis keselamatan rakyatnya juga bakal diserang habis-habisan oleh pemerintah. Sebenarnya tujuannya itu damai sih, cuman karena dipimpin oleh Ratu Ramonda itu, ternyata dia berpikir untuk lebih baik serang aja lah kerajaan dari Namor ini. Waduh, akhirnya ya udah dah, sempat terjadi kekeosan, akhirnya si Ratu juga mati dan dialihkan lagi ke si Shuri. Ternyata dialah menjadi pemimpin selanjutnya, sampai akhirnya dia menemukan kostum Black Panther baru. Wah, dia akan menjadi Black Panther baru, penerus dari si T'Challa ini. Wah, gokil pokoknya. Jadi udah lama nih nggak ada Black Panther. Keselamatan warga Wakanda juga jauh lebih bahaya ya, karena kan nggak ada Black Panther, jadi nggak ada pelindung. Akhirnya sampai Shuri itu menemukan kostum barunya, dan akhirnya sepertinya Wakanda akan bertahan gitu loh. Jadi kalau kalian nggak mengerti cerita gua selengkapnya, langsung saksikan aja di bioskop, karena itu sebenarnya sedikit spoiler ya, bukan sedikit lagi, banyaklah spoilernya. Tapi mungkin karena penjelasan cerita gua kurang jelas, mungkin bisa kalian tonton di bioskop, karena ini pertempuran antara Talokan dengan Wakanda tuh seru abis. Di pinggir laut, terus ada di permukaan laut, di pantai, dan berbagai macam area medan perang juga seru. Bahkan di Wakanda juga, Wakanda sempat banjir bandang ya. Wah, gokil. Pokoknya ini film seru banget ya. Peralihan dari T'Challa ke Ratu Ramonda, lalu abis itu Ratu Ramonda mati, lalu menjadi Shuri yang penggantinya sebagai Ratu di Wakanda sekarang, sampai akhirnya dia jadi Black Panther. Itu menarik sekali ya peralihannya, dan emosional ketika kesedihan itu datang, ketika kesedihan T'Challanya mati, akhirnya kan ada rasa-rasa sedih yang begitu melekat kepada rakyat Wakanda. Lalu ada dendam yang membara dari Shuri terhadap kematian ibunya Ramonda, yang jelas itu menjadi dendam tersendiri ya kepada si Namor itu. Akhirnya dia menjadi Black Panther.
dan segala macam hal-hal yang berbau emosional dari dalam diri masing-masing karakter itu menarik sekali. Dan yang jelas di sini kita disuguhkan visual yang menarik, karakter-karakter yang unik, karena dari pasukannya Namor tuh beda-beda banget ya karakternya, kekuatannya masing-masing. Yang jelas sih karakter si Namor ini bisa dikembangkan lebih jauh ya. Untungnya dia nggak dibunuh, jadi bisa berkembang lah, bisa menjadi teman jatuhnya. Oke, itu aja mungkin ya reviewnya, nggak banyak. Kalau menurut pendapat gue sih ini gue film rekomendasiin di bioskop ya, karena visualnya wow, mengagumkan. Kayak nonton film Aquaman gitu loh. Dan kalau menurut gue sih ini layak di bioskop banget sih, karena menggelegar gitu loh. Suara-suaranya juga, soundnya, waduh. Pokoknya cocok banget di bioskop kalau menurut gue ya, karena filmnya mengagumkan sekali dan sisi emosionalnya dapat. Jadi gue memberikan penilaian mungkin 7,8 dari 10 untuk film ini. Kalau kalian penasaran langsung meluncur aja di bioskop film Black Panther Wakanda Forever. Kalau kalian sudah menonton dan mungkin ada kesalahan dari review gue kali ini, tulis aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Hari itu Time di Ruang Film. You nonton, enjoy movie ever. Hadit Movie Time.